Jangan buru-buru ngejudge, menghakimi pelaku tindak pidana korupsi itu. Justice Seeker, kembali lagi di Tarigan Barus Channel. Hari ini kita bahas materi. Ini kita bahas materi hukum yang mudah-mudahan bisa kasih pemahaman buat penonton semuanya. Kemarin sudah buat video profile dulu untuk pengenalan di Tarigan Barus Channel. Sekarang kita mulai masuk bahas materi hukum. Apa itu materi hukumnya? Kita coba bahas, kaji mengenai Undang-Undang Tipikor. Jadi hari ini kenapa saya tertarik bahas mengenai kasus salah satu menteri kita? Karena di situ ada hukuman mati. Lebih tepatnya itu ada di Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Itu ada di pasal 2 ayat 2. Jadi ancaman hukumannya itu bisa hukuman mati. Itu sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi ketika dia melakukan tindak pidana korupsi di saat negara dalam keadaan darurat. Itu isi dari pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Nah, jadi kemarin saya sempat baca-baca juga berita, portal berita, Ketua KPK menyampaikan intinya ya, yang saya baca itu Ketua KPK menyampaikan mantan menteri kita ini yang melakukan tindak pidana itu korupsi bisa dihukum mati. Nah, saya sebagai pengacara langsung tertarik dengan perkara itu. Saya langsung baca-baca, kaji peraturan yang ada, peraturan yang terkait. Nah, ternyata apa yang dibilang Ketua KPK itu benar adanya. Dan saya sepakat bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi ketika negara dalam keadaan darurat, di bahasa pasalnya itu melakukan tindak pidana korupsi di keadaan tertentu, dia bisa dihukum mati. Nah, kenapa saya sepakat dengan pernyataan Ketua KPK itu di portal berita itu? Karena saya melihat undang-undang tentang penanggulangan bencana nomor 24 tahun 2007. Nah, intinya di pasal itu, di penjelasan itu ada yang namanya bencana non alam. Bencana non alam itu salah satunya adalah epidemi, kemudian wabah penyakit. Jadi kenapa saya setelah membaca itu Undang-Undang Tipikor pasal 2 ayat 2, kemudian saya membaca lagi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, ternyata benar adanya. Pernyataan Ketua PK benar. Hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan di saat keadaan tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Apa itu undang-undangnya? Yaitu tadi, undang-undang yang berlaku itu adalah Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007. Itu ada di butir penjelasannya mengenai bencana non-alam. Bencana non-alam di situ didefinisikan antara lain epidemi dan wabah penyakit. Jadi kepada mantan menteri kita yang melakukan tindak pidana korupsi itu bisa dikenakan hukuman mati. Namun saya sebagai pengacara
saya tetap menjunjung tinggi yang namanya asas praduga tidak bersalah. Jadi apapun katanya, saya tetap harus berpegang pada asas itu, praduga tidak bersalah, sepanjang belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, atau nama lainnya inkrah van gewiss. Nah, selama belum ada putusan itu, putusan yang inkrah, saya sebagai pengacara tetap menghormati beliau, menteri kita, yang sedang menjalani proses hukum tindak pidana korupsi. Saya tetap menghormati beliau. Saya tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah sampai akhirnya nanti saya lihat putusan yang inkrah tersebut. Nah, kemudian saya juga punya harapan kepada orang banyak, pada penonton Tarigan Barus Channel, pada masyarakat banyak, jangan buru-buru ngejudge, menghakimi bahwa Bapak itu, menteri kita itu yang melakukan tindak pidana itu sudah bersalah. Belum. Karena itu tadi, kita harus pegang asas praduga tidak bersalah sepanjang belum adanya putusan yang inkrah. Ya, kita harus, nggak boleh ya. Jadi kita harus tetap nganggap pelaku itu tidak bersalah sepanjang belum ada putusan yang inkrah. Namun tetap kita berdoa, kita berharap kepada penyidik, penyelidik, penuntut KPK untuk dapat melaksanakan proses hukum dengan baik sehingga kasusnya menjadi terang dengan tidak menciderai rasa keadilan bagi pelaku. Dan ya, kalau emang nanti terbukti beliau melakukan tindak pidana korupsi, hukumlah seadil-adilnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi itu, teman-teman yang menonton channel ini, ternyata setelah saya kaji, setelah saya baca peraturan terkait, ternyata memang bisa diterapkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana korupsi di keadaan tertentu. Keadaan tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Apa undang-undang yang berlakunya? Yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Kita itu mengenal yang namanya adagium solus populi suprema lex. Itu tuh yang artinya keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi. Itu arti adagium itu. Jadi saya melihat kejadian ini memang miris ya. Di saat kita lagi dalam keadaan yang begini, epidemi, pandemi, wabah penyakit, ternyata ada oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi di keadaan seperti ini. Jadi itu sangat bertentangan dengan adagium tersebut. Apa itu tadi? Adagiumnya solus populi suprema lex. Artinya itu tadi, saya ulang, keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi. Jadi seharusnya saya, pengacara, penegak hukum, para pejabat, seharusnya kita bisa mengacu ke adagium itu. Adagium itu juga seharusnya jadi acuan bagi pemerintah kita saat ini untuk membuat kebijakan yang dapat melindungi keselamatan masyarakat dari pandemi ini. Nah, kenapa saya bilang begitu? Ya karenanya itu dana bansos itu yang dikorupsi itu seharusnya untuk kepentingan masyarakat banyak. Untuk apa tujuannya? Saya sebagai pengacara, tentu hukuman mati itu sangat melanggar HAM ya. Itu kita udah ratifikasi juga aturan aturan internasional yang berlaku secara internasional mengenai HAM.
Tapi faktanya di Undang-Undang Tipikor kita memang ada pasal seperti itu, di mana bunyinya pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi di keadaan tertentu sesuai undang-undang yang berlaku bisa dihukum mati. Jadi sebenarnya kalau saya sebagai pengacara itu tentu melanggar HAM bagi pelakunya sekalipun. Namun di satu sisi memang kita masih punya peraturan seperti itu. Ya, kalau pendapat saya mengenai hal ini, ya tentu kita berharap kepada penegak hukum termasuk hakim yang akan memutus nanti perkara tersebut, pada penyidik, jaksa penuntut KPK nanti, supaya tetap objektif memperhatikan dua sisi tersebut, sisi HAM dan sisi aturan yang berlaku, bisa dipadu-padankan menjadi putusan yang adil bagi pelaku. Harus tetap berpegang pada asas praduga tidak bersalah. Itu saya inginnya agar masyarakat banyak ini, belum lagi kita ngelihat di masyarakat kita ini kan banyak sekali orang yang awam hukum. Jadi saya ingin memberitahu, men-share ilmu yang saya punya, yang pernah saya baca juga, yaitu asas praduga tidak bersalah. Itu pengen saya sampaikan kepada orang-orang yang nonton channel ini, kepada orang banyak, kepada masyarakat kita. Jangan buru-buru ngejudge, menghakimi pelaku tindak pidana korupsi itu, karena kita harus bersabar. Kita harus dukung proses hukumnya, kita harus doakan sampai adanya putusan yang berkekuatan. Jadi hari ini sekian video saya mengenai pembahasan materi Undang-Undang Tipikor, khususnya pasal 2 ayat 2 yang dimana ada hukuman matinya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, ada yang keliru. Nanti saya berjalan waktu, saya perbaikin semuanya, saya kaji lagi. Demikian video ini, tetap tonton terus Tarigan Barus and Channel, dukung terus. God bless you.